Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita yaitu praktik aplikasi komunikasi dengan multidisiplin. Tim multidisiplin adalah sebuah kelompok pekerja kesehatan atau pekerja medis yang terdiri dari anggota-anggota dengan latar belakang ilmu atau profesi yang berbeda-beda, dan masing-masing anggota tim memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Madoni 2019. Jadi tim multidisiplin itu terdiri dari banyak ilmu dan profesi yang menjadi satu dalam kerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Kemudian komunikasi multidisiplin dalam keperawatan adalah komunikasi yang melingkupi seluruh aspek jalur komunikasi, penanganan, dan perawatan pasien. Jadi komunikasi itu di dalam keperawatan terhadap multidisiplin itu adalah komunikasi kita yang akan kita berikan atau akan kita lakukan dalam melakukan penanganan dan perawatan pasien. Keberhasilan tim multidisiplin dalam menangani dan merawat pasien ditentukan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Tim multidisiplin yang baik adalah tim yang saling berbagi ide atau gagasan dan informasi tentang cepat dan tepatnya penanganan yang dilakukan secara teratur. Komunikasi multidisiplin terjadi antara sesama anggota tim multidisiplin dan antara anggota tim multidisiplin dengan pasien serta anggota keluarga pasien dalam rangka penanganan dan perawatan pasien. Jadi komunikasi multidisiplin itu terjadi kepada antar misalnya perawat dan dokter, atau perawat dengan laboratorium, atau pasien dengan seluruh anggota multidisiplin yang tergabung dalam suatu tim. Ciri-ciri komunikasi multidisiplin. Yang pertama, setiap bagian ikut peran besar melakukan perencanaan dan pengelolaan bersama. Yang kedua, setiap beraktivitas berdasarkan batasan ilmu. Berarti setiap multidisiplin atau setiap profesi dia hanya beraktivitas sebatas batas yang ilmunya saja, tidak menyeberang ke tidak memasuki ranah ilmu multidisiplin lain. Konseptual dan operasional yang terpisah dalam pelayanan kesehatan dan berbagai bidang ilmu berupaya mengintegrasikan pelayanan untuk kepentingan pasien. Namun setiap disiplin membatasi diri secara tegas. Cara komunikasi multidisiplin terhadap pasien. Yang pertama, menciptakan hubungan interpersonal yang baik, yaitu menciptakan dan memelihara hubungan yang baik adalah penting dalam upaya penanganan perawatan pasien. Jadi hubungan interpersonal itu sangat penting ya, karena kita bekerja sama, berkolaborasi untuk dalam tujuan meningkatkan pelayanan ke pasien. Kemudian kita bertukar informasi. Nah, bertukar informasi ini bagi anggota tim, yakni dokter, perlu memperoleh sebanyak mungkin informasi dari pasien agar dapat mendiagnosa dengan tepat jenis penyakit yang diderita pasien dan merumuskan rencana penanganan dan perawatannya. Sementara bagi pasien perlu mengetahui, memahami, merasa dikenal dan dipahami oleh anggota tim.
Untuk itu, kedua belah pihak sangat perlu melakukan komunikasi dua arah sebagai upaya untuk saling bertukar informasi. Jadi, pasien itu sendiri yang dinamakan bertukar informasi, ya ini di mana tim kesehatan atau perawat dokter itu memerlukan sebanyak mungkin informasi-informasi dari pasien agar diagnosa yang ditetapkan itu tepat. Tetapi bagi pasien sendiri, ada yang perlu pasiennya mengetahui, memahami, merasa dikenal, dan dipahami oleh anggota tim. Untuk itu, kedua belah pihak sangat perlu melakukan komunikasi. Jadi, jika pasien banyak bertanya, kemudian pasien ingin tahu kondisinya, jangan dianggap pasien itu cerewet. Kadang-kadang kita mungkin dengan banyaknya beban kerja, kita menjadi lelah, capek. Tapi memang itu adalah kebutuhan pasien. Dia harus mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, pengobatan apa yang akan diberikan, langkah-langkah apa yang akan dia berikan. Seperti itu. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Nah, ini kita tuh kepada pasien harus ketika pasien bertanya kepada kita, kita harus mendengarkan. Jangan ketika pasien bertanya kepada kita, kita sedang main HP atau kita sedang menelpon. Ya, jadi itu adalah etika kita berkomunikasi. Pasien akan merasa tidak diperhatikan ketika kita tidak fokus dengan pasien itu sendiri. Ketika kita melakukan komunikasi itu penuh perhatian, si pasien pun akan merasa, oh iya, tenang, dia selalu merasa dihargai oleh perawatnya ataupun oleh dokter. Bayangkan ketika kita meminta informasi, kemudian kita diketusin. Nah, apa yang terjadi? Kita merasa tidak nyaman. Seperti itu, timbul persepsi-persepsi negatif terhadap petugas-petugas kesehatan. Penggunaan bahasa yang tepat. Informasi yang diberikan selama informasi yang diberikan selama proses konsultasi, penanganan, dan perawatan pasien perlu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien dan anggota pasien. Bahkan harus mudah dipahami juga oleh rekan-rekan sejawat kita. Bahasa sebagai alat komunikasi dalam proses konsultasi, penanganan, dan perawatan pasien hendaknya tidak menggunakan istilah teknis kesehatan, kecuali jika dijelaskan secara komprehensif. Ini berlaku kepada pasien ya. Jangan kita, Pak, badan Bapak febris, itu kan tidak benar ya. Tetapi pasiennya kan akan bingung apa artinya. Kecuali dalam berkomunikasi kita menjelaskan artinya. Lebih bagus kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kecuali kita sesama tenaga kesehatan. Mungkin kita bisa menggunakan istilah-istilah kesehatan yang hanya diketahui oleh rekan sejawat kita. Nah, ini penting ya, bahasa tubuh dan penampilan. Bahasa tubuh dalam komunikasi dan penampilan juga hendaknya menjadi bahan pertimbangan dan perlu diperhatikan dengan baik. Berbagai komunikasi nonverbal yang ditampilkan seperti postur tubuh, gaya, dan perilaku dapat berdampak pada kemajuan dan hasil konsultasi antara pasien dengan anggota tim. Ya, bahasa tubuh kita itu penting. Jangan ketika kita berhadapan dengan pasien, mata kita melihat ke lain. Kemudian ketika kita berkomunikasi dengan pasien, tubuh kita tidak berhadapan dengan pasien,
tubuh kita menghadap ke arah yang lain itu akan berpengaruh kepada kemajuan hasil konsultasi kita. Si pasien enggan bertanya dan berarti petugas kesehatannya menunjukkan keengganan untuk berkomunikasi kepada pasien. Bersikap jujur. Bersikap jujur merupakan salah satu konsep moral dalam komunikasi keperawatan. Anggota tim seperti perawat harus jujur agar diskusi atau konsultasi yang dilakukan tidak menimbulkan kecurigaan, keraguan, dan kesalahpahaman. Nah, dalam arti kata seperti ini. Terkadang kita melakukan suatu tindakan, itu kadang-kadang ada, entah kita lupa melakukan injeksi karena pasien yang sibuk, atau kita lalai melakukan observasi. Tetapi pada saat kita berkomunikasi untuk tujuan pelayanan, untuk tujuan kesembuhan pasien, kita sebagai perawat tidak jujur. Ya, kita tidak kalau memang kita itu berakibat fatal kepada pasien, lebih bagus kita mengatakan untuk didiskusikan terhadap dokter atau rekan sejawat kita. Tetapi jika itu bisa dan tidak mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan ke pasien, kita bisa berkomunikasi dengan atasan kita untuk hal-hal yang sekiranya bisa ditoleransi. Seperti itu. Tetapi kalau hal-hal fatal, itu kita harus jujur. Kita menyampaikan saja bahwa memang kita melakukan kesalahan. Jangan ditutupi, karena itu berakibat fatal kepada pasien. Kita harus memperhatikan kebutuhan pasien. Anggota tim seperti pasien perlu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan komunikasi mereka. Beberapa orang pasien hanya ingin didengar. Ada pasien yang hanya ingin didengar saja. Dia nggak perlu banyak penjelasan. Tapi ada pasien yang lainnya, dia butuh penjelasan. Nah, kita berkomunikasinya harus dilihat. Kalau pasien tidak memerlukan penjelasan kita, dia tidak akan senang kalau kita banyak berkata-kata. Tetapi kalau pasien yang ingin pertanyaan lengkap, seperti itu, ya memang tugas kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada pasien. Mengembangkan sikap empati. Empati merupakan salah satu karakteristik komunikasi terapeutik. Yang dimaksud dengan empati adalah perawat dapat merasakan apa yang dirasakan pasien. Dalam artian, perawat hendaknya dapat memposisikan diri pada posisi pasien. Jadi kita harus punya empati yang tinggi. Jangan pasiennya mengeluh, kita tidak ikut berempati, kita cuek, kita seolah-olah penderitaan itu ya hanya pasien saja yang mengalami. Tidak seperti itu. Jadi kita harus berempati. Misalnya pasien mengeluh nyeri, yang minimal kita memberikan dukungan, support dengan mengajarkan dia misalnya relaksasi nafas dalam untuk menghilangkan nyeri, atau diberikan kompres. Itu kita ikut berempati karena dia merasa nyeri. Kalau kita tidak berempati, pasien akan lama proses penyembuhannya. Penerapan komunikasi efektif dengan multidisiplin di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu terdiri dari banyak profesi, medik, ada keperawatan, farmasi. Namun untuk bekerja dalam melayani kebutuhan patient-centered care, masing-masing profesi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus menjadi sebuah tim yang solid, kompak, dan bekerja sama. Komunikasi dapat berbentuk verbal atau berkata-kata, elektronik atau tertulis. Komunikasi yang buruk dapat membahayakan pasien. Komunikasi yang rentan terjadi kesalahan adalah perintah lisan atau perintah melalui telepon.
komunikasi verbal saat menyampaikan hasil pemeriksaan kritis yang harus disampaikan lewat telepon. Teknik komunikasi yang digunakan agar kita dapat berkomunikasi lewat telepon ataupun lewat tulisan, atau itu kita mempunyai teknik-teknik komunikasi, yaitu dalam menggunakan S-bar. Yang pertama, S-nya situation atau penjelasan situasi terkini yang terjadi pada pasien. B-nya background, informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi dan latar belakang pasien terkini. Assessment, hasil pengkajian kondisi pasien terkini. Kemudian recommendation adalah rekomendasi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap pasien yang bersangkutan. Pada penjelasan situasi terkini yang terjadi pada pasien itu seperti nama, diagnosa, perkembangannya saat masuk seperti apa, itu dijelaskan semua. Kemudian background-nya, informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi dan latar belakang terkini. Misalnya latar belakang tersebut, misalnya kondisi pasien, alasan masuk rumah sakit, kemudian tindakan yang sudah diberikan, terapi, perkembangannya. Kemudian asesmen itu hasil pengkajian. Hasil pengkajian kita yang sudah kita lakukan apa. Kemudian rekomendasi kita bisa rekomendasi atau saran asuhan yang kita berikan bisa kita sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi jangan ini salah satu teknik saja agar komunikasi kita via telepon itu teratur dan dapat diterima, dapat diperjelas, dapat dokter ataupun sejawat lain yang menerima informasi dari kita menjadi mengerti apa yang kita sampaikan. Ini tadi sudah kita sebutkan ya beberapa aktivitas yang membutuhkan komunikasi efektif. Kemudian komunikasi yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien, penggunaan sumber dana, kesehatan yang cost efektif, yang efektif ya keuangannya ya, mencegah terjadinya insiden selama keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan image pelayanan, dan menurunkan kemungkinan tuduhan pelayanan yang kurang baik. Jadi, buruknya komunikasi kita, seperti yang telah disampaikan, buruknya komunikasi kita akan mempengaruhi, apalagi misalnya berada pada rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta itu sangat mengutamakan mutu untuk bersaing mendapatkan pasien. Tetapi jika komunikasi perawatnya, dokternya, ataupun lintas multidisiplin lain itu kurang baik, maka akan mempengaruhi image pelayanan. Kemudian akan muncul tuduhan-tuduhan pelayanan yang diberikan kurang baik. Ya, terima kasih. Sekian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.